Masuk. Assalamualaikum dok. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan duduk Pak. Oke, selamat siang Pak. Saya Siang, dengan Dok. Dr. Helmi, dokter yang bertugas siang hari ini di Klinik Pasundan. Dengan siapa Pak? Nama saya Adi dok. Pak Adi. Iya. Pak Adi umurnya berapa tahun? Umurnya tahun ini 45 dok. 45 tahun. Tinggal di mana Pak Adi? Di Jalan Sumatera dok. Jalan Sumatera. Oke. Pekerjaan Pak Adi apa nih? Kerjaan saya pegawai swasta. Pendidikan terakhir Pak Adi? Saya sekolah terakhir itu SMA dok. Oke Pak Adi, ada yang bisa dibantu? Jadi gini dok, kaki kiri saya ini sakit dok. Sakit. Iya. Oke, dari kapan Pak Adi? Ada lah dok, 1 minggu ke belakang kayaknya dok. Sakit semingguan. Iya. Selain sakit ada apa lagi? Jadi si kakinya tuh berwarna hitam gitu dok. Oke. Hitam ya? Iya dok. Seminggu ini sakit dan berwarna hitam. Iya. Awalnya gimana Pak Adi? Jadi awalnya tuh hitamnya tuh cuma di jarinya aja dok. Cuman makin lama jadi ngerembet gitu ke makin besar dok hitamnya. Oke. Nyerinya juga melebar. Iya dok. Oke. Ada demam nggak Pak Adi? Demam Seminggu terakhir? nggak ada dok. Nggak ada. Iya nggak ada. Timbul nanah nggak di sekitar yang hitam-hitam itu? Nanah juga kayaknya nggak ada dok. Nggak ada. Oke. Kalau bengkak? Bengkak juga nggak kayaknya dok. Oke. Pak Adi pernah kayak gini nggak sebelumnya? Keluhan yang sama seperti ini? Oh, belum pernah sih dok, baru ini aja. Baru Kebetulan. sekarang ya? Iya dok. Oke. Kalau sakit begini, ini kalau dipakai jalan gimana Pak Adi? Jadi dok, kaki saya kalau dipakai jalan suka sakit dok. Jalan sakit. Iya. Oke, terus? Ya kalau misalnya jalan jauh itu sakit, tapi kalau misalnya istirahat dok, hilang sakitnya dok. Jadi istirahatkan hilang. Iya. Dari kapan mulai timbulnya sakit kalau jalan? Kayaknya ada 1 bulan ke belakang lah dok. Sebulan yang terakhir. Iya, 1 bulan ke belakang. Dan seminggu terakhir ada hitam-hitam Hitam, ini. iya. Oh, oke. Kalau malam lagi istirahat, lagi tidur, sakitnya gimana? Nggak ada sih dok, Reda. baik-baik aja kalau malam ya. Oh, oke. Sebelum timbul sakit nih Pak Adi, pernah ada riwayat benturan nggak? Benturan, jatuh atau bagaimana? Tabrakan mungkin? Nggak ada kayaknya dok. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke. Pak Adi, sebelumnya punya riwayat kolesterol tinggi nggak? Kolesterol, waduh itu belum pernah dicek dok kalau kolesterol. Belum pernah dicek ya? Iya dok. Kalau kencing manis? Kencing manis kayaknya nggak ada dok. Nggak ada. Nggak ada. Keluarga, saudara, kerabat mungkin? Yang kencing manis dok? Iya. Nggak ada dok. Nggak ada. Darah tinggi? Darah tinggi nggak ada dok kalau saya gitu nggak punya. Penyakit-penyakit penurunan daya tahan tubuh kayak lupus, kayak bengkak di kaki yang nggak ketahuan nih penyebab awalnya ada nggak? Kayaknya belum pernah sih dok kalau yang itu. Nggak ada itu juga. kayaknya. Kalau di keluarga Pak Adi ada yang punya stroke atau mungkin gangguan jantung? Stroke ya dok? Nggak ada dok kayaknya dok. Iya. Pak Adi merokok nggak? Nah iya dok, saya merokok dok. Merokok. Oke. Berapa banyak nih sehari? Kayaknya kalau sehari itu kurang lebih 2 bungkus lah dok kayaknya. 2 bungkus. Iya dok. Dari kapan Pak Adi? Udah rada lama sih dok. Lama ya. Dari umur 16 atau 17 gitu dok saya lupa. Lama ya. Iya dok. Lumayan lama. Oke. Pak Adi ini kan sakit udah sebulan ya. Iya dok. Kemudian seminggu terakhir kehitaman. Pernah berobat sebelumnya mungkin sebelum kesini? Kalau berobat sih enggak dok. Belum ya? Pernah, baru ini aja sih dok. Sekarang ya. Iya. Kalau minum obat mungkin? Nah sempat dok, karena kaki saya sakit terus dok, saya beli aja obat yang mereda nyeri gitu dok. Obat ada nyeri. Iya. Namanya mungkin ingat? Aduh apa ya dok, lupa lagi namanya dok. Oke Pak Adi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik nih Pak Adi ya. Nanti saya mungkin akan melihat, kemudian nanti akan memegang juga daerah yang dirasakan nyeri oleh Pak Adi. Nanti mungkin pada saat pemeriksaan fisik Pak Adi akan merasa tidak nyaman atau mungkin merasa nyeri. Kira-kira Pak Adi bersedia? Bisa dia dok.
Oke, nanti Pak kita lakukan pemeriksaannya di ranjang pemeriksaan. Ayo, dok. Bapak silakan Bapak ke tempat pemeriksaan. Ayo. Terima kasih, dok. Ya. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik arteri pada pasien. Pertama-tama, kita meminta pasien untuk berbaring untuk memudahkan pemeriksaan dan meminta untuk membuka daerah yang akan kita periksa mulai dari ujung kaki hingga daerah pangkal paha. Kemudian kita berdiri dekat kaki pasien, kita amati apakah terdapat perbedaan ukuran dari kedua tungkai, yaitu apakah terdapat atrofi otot. Kemudian setelah itu, kita nilai pertumbuhan dari rambut-rambut di kedua ekstremitas. Biasanya, pada penyakit-penyakit insufisiensi arteri, pertumbuhan rambut tersebut akan lebih sedikit. Kita juga menilai permukaan kulitnya. Apakah permukaan kulitnya tampak kering atau bersisik? Kemudian, kita menilai bagian kuku. Apakah terdapat perubahan? Kita lihat kuku-kuku tersebut satu demi satu kita nilai. Apakah terdapat perubahan kukunya menjadi lebih kasar atau bahkan tidak ada kukunya karena terlepas dengan sendirinya. Kemudian kita juga menilai yang dikeluhkan pasien, yaitu berupa gangren di jari kedua kaki kiri. Kita bisa lihat di sini terdapat daerah kehitaman atau yang biasa kita sebut sebagai gangren. Kita juga perhatikan apakah terdapat tanda-tanda infeksi pada gangren tersebut yang ditandai dengan daerah kemerahan di sekitar kulit yang masih normal, dan apakah terdapat ada nanah dekat gangren tersebut, serta kita juga nilai ada bengkak atau tidak di jaringan sekitarnya. Pemeriksaan kita lanjutkan dengan palpasi. Kita akan mulai dengan perabaan temperatur dulu. Penilaian temperatur pada kedua tungkai kita gunakan punggung tangan. Pada pemeriksaan, kita akan mulai kaki bagian bawah dan selalu bandingkan kiri dan kanan. Pada pasien ini, temperatur kedua tungkai sama. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan CRT atau capillary refill time. Pada pemeriksaan capillary refill time, kita lakukan pada seluruh jari-jari ekstremitas bawah. Kita dapat lakukan dengan dua cara, yaitu dengan menilai dari kukunya, nail capillary refill time, atau langsung dari kulitnya, skin capillary refill time, apabila kondisi kukunya terlalu buruk untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pasien ini, kita lakukan pemeriksaan dari kulitnya dan dari kukunya dengan nilai normal kurang dari 2 detik. Setelah kita lakukan pemeriksaan capillary refill time, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan arterial survey atau palpasi arteri. Selalu kita mulai pemeriksaan dari kaki bagian bawah dan kita bandingkan kaki kiri dan kaki kanan untuk dapat membandingkan kualitas kekuatan pulsasi dari arteri tersebut. Kita mulai dari arteri dorsalis pedis kedua tungkai. Kita mulai dari kaki yang normal dulu, dalam hal ini adalah tungkai sebelah kanan, di mana arteri dorsalis pedis terletak di antara jari pertama dan jari kedua. Kemudian kita lakukan pada tungkai satunya lagi. Setelah kita menilai pulsasi arteri dorsalis pedis, kita periksa arteri tibialis posterior yang terletak di malleolus medial di bawah. Pemeriksaannya dengan menggunakan keempat jari kita. Kita nilai kekuatan pulsasinya, kemudian kita bandingkan dengan kaki sebelahnya. Setelah itu, kita lakukan penilaian arteri poplitea. Pada pemeriksaan arteri poplitea, pasien diminta untuk menekuk kakinya. Kita lakukan fleksi agar otot-ototnya menjadi lebih rileks sehingga kita dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan arteri poplitea. Kemudian kita lakukan tangan kita dan seluruh jari kita di fossa poplitea untuk mencari pulsasi arteri. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada tungkai sebelahnya. Kemudian, setelahnya kita lakukan pemeriksaan arteri femoralis. Arteri femoralis terletak di daerah lipatan inguinal. Kita lakukan pemeriksaan dengan keempat jari kita.
Kemudian kita bandingkan dengan arteri femoralis sebelahnya. Selanjutnya, kita juga jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan aorta abdominalis yang terletak di abdomen pada pasien-pasien yang telah berusia lanjut. Selanjutnya kita kembali ke kaki untuk melihat gangren pada pasien ini. Cobalah tekan dengan jari kita pada daerah sekitar gangren. Apakah terdapat nyeri tekan? Sakit, Pak? Sakit, Dok. Kemudian kita tekan secara gentle atau perhatikan apakah terdapat bengkak atau keluar nanah pada daerah sekitar gangren. Silakan masuk. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Oke, selamat siang, Pak. Siang, Dok. Iya, saya dengan Dr. Helmi, dokter yang bertugas siang hari ini di klinik Pasundan. Sebelumnya saya dengan siapa nih, Pak? Nama saya Adi, Dok. Oke, Pak Adi. Iya, Adi. Pak Adi usianya berapa, Pak Adi? 45 tahun, Dok. 45 tahun. Tinggal di mana, Pak Adi? Di Jalan Sumatera, Dok. Jalan Sumatera. Oke. Pekerjaannya apa nih, Pak Adi? Pekerjaan saya itu sebagai chef, Dok. Oke, sebagai chef. Oke, pendidikan terakhir, Pak Adi? Paling dulu tuh sempat sekolah masak aja, Dok. D3 kalau nggak salah. D3 ya. Oke, Pak Adi, kenapa nih? Ada yang bisa saya bantu? Jadi, Dok, kaki saya ini sakit, Dok. Jadi agak bengkak. Oke, bengkak. Iya, terus keluar kayak urat-urat gitu, Dok, di kakinya tuh. Sebelah kaki yang mana nih? Yang kiri, Dok. Sebelah kiri. Kaki kiri. Oke, nyeri sama bengkak ya. Iya, Dok. Oke. Udah berapa lama, Pak Adi? Kayaknya bengkaknya 1 minggu ke belakang lah ada. Sebulan. Iya, 1 minggu ke belakang. Kurang lebih. Nyerinya itu terus-terusan atau hilang timbul, Pak Adi? Hilang timbul kayaknya, Dok. Timbul. Iya. Nyerinya itu timbul pada saat apa, Pak Adi? Kalau lagi beraktivitas gitu, Dok, kalau lagi kerja, suka sakit kayak gitu. Oke, Ya, Pak, kan. berdiri lama mungkin. Nah, iya, Dok, kerja saya kan harus berdiri lama gitu. Oke. Jadi suka sakit, tapi kalau lagi istirahat hilang. Oke, diistirahatkan hilang ya. Iya. Oke. Pernah keluhan seperti ini nggak sebelumnya? Baru gini aja sih, Dok. Baru sekarang ya? Iya, sekarang aja, Dok. Kayak gini tuh. Iya. Mungkin ada pernah timbul biru-biru mungkin di kaki yang lainnya mungkin? Nggak ada sih, Dok, Nggak cuma ada. di kaki yang kiri aja. Warnanya, keluhan yang sekarang apa warnanya, Pak? Warnanya tuh agak merah gitu, Dok. Merah. Yang bengkaknya gitu. Bengkaknya oke, lebih merah ya daripada jaringan sekitarnya. Iya, Dok, agak merah. Keras nggak? Lunak, Dok, Lunak, ya? biasa aja, normal. Oke. Ada luka nggak daerah situ? Luka nggak ada, Dok. Nggak ada. Iya, nggak ada. Atau mungkin riwayat benturan daerah situ? Benturan sih nggak ada. Nggak ada juga. Ya. Oke. Ceritanya gimana nih Pak Adi bisa sakit seperti ini? Jadi awalnya tuh, Dok, 1 minggu ke belakang ada, Dok, kayaknya. Saya baru pulang kan, kerja saya di Amerika, Dok, kebetulan. Terus naik pesawat, dulu kayaknya agak lama di pesawat, Dok. Oh, oke. Amerika sekitar 12 jaman ya dulu terus Iya, ya. 12 jam lah sampai Jakarta. Pak Adi, seminggu nih sakit seperti ini Iya. sudah berubah? Kalau berobat baru sekarang aja sih, Baru Dok. sekarang ya? Iya, Dok. Atau mungkin makan obat? Nah, kalau biasa misalnya sakit, biasanya, Dok, saya beli obat aja, Dok, yang di toko-toko gitu, yang obat pereda nyeri. Oke. Kalau sakit dimakan. Iya, Nanti kalau sudah nggak sakit. yang nggak dimakan lagi, Dok. Oke Pak Adi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap daerah yang nyeri pada Bapak. Mungkin saya akan lihat dan akan saya raba. Dan pada saat pemeriksaan fisik tersebut mungkin Bapak akan terasa tidak nyaman atau mungkin terasa nyeri. Kira-kira Pak Adi bersedia? Bersedia, Dok? Nanti kita akan lakukan di sana Pak Adi, di tempat pemeriksaan. Mana silakan Pak Adi. Baik, Dok.
Pemeriksaan fisik kita mulai dari inspeksi dan posisi pasien dalam posisi berdiri. Kita memulai menilai dari sisi anterior terlebih dahulu. Apakah terdapat edem atau bengkak pada kedua tungkai? Pada pasien ini, kita tidak mendapatkan adanya edem. Kemudian kita menilai apakah ada tanda-tanda perubahan warna hiperemis pada kedua tungkai. Pada pasien ini, kita juga tidak mendapatkan adanya tanda-tanda hiperemis atau perubahan warna pada kedua tungkainya. Selanjutnya yang kita lihat, apakah terdapat telangiectasis atau spider vein? Daerah yang kita lihat adalah daerah sekitar paha. Pada pasien ini terdapat spider vein, tapi ringan. Ini adalah spider vein. Juga kemudian kita lihat, apakah ditemukan various vein atau varices? Ini jelas adalah suatu various vein atau varices. Selanjutnya kita menilai apakah terdapat hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini biasanya terjadi di daerah dekat ankle atau daerah malleolus media atau lebih tepat disebut sebagai daerah gaiter. Perubahan warna yaitu berupa hiperpigmentasi kita bisa lihat pada pasien ini untuk daerah ankle dan pedisnya yang berwarna lebih gelap dari kulit di atasnya. Ini merupakan tanda-tanda awal suatu hiperpigmentasi. Selanjutnya, apakah terdapat lipodermatosklerosis? Lipodermatosklerosis pada umumnya terdapat daerah ankle dan akan membentuk gambaran seperti wine glass appearance. Pada pasien ini, kita tidak temukan adanya lipodermatosklerosis. Pada umumnya daerah sekitar sini. Selanjutnya yang terakhir adalah kita perhatikan apakah terdapat adanya ulkus atau ulcer. Ulkus atau ursel ini juga pada umumnya didapatkan pada daerah gaiter, terutama di daerah di atas malleolus media. Paling sering di daerah supramalleolar. Pada pasien ini, kita tidak mendapatkan adanya ulkus. Selain di daerah supramalleolar atau malleolus media, ulkus juga dapat terjadi sepanjang daerah gaiter. Juga masih mungkin terjadi di bagian posterior atau di daerah dekat ankle. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan inspeksi dari sisi posterior. Pasien tetap dalam posisi berdiri. Kemudian kita lihat gambaran distribusi venanya. Dari sisi posterior, kita dapat melihat lebih jelas bagaimana distribusi vena savena magna mulai dari malleolus media menuju ke atas dan juga pada kaki sebelahnya. Kita bisa lihat di sini bahwa adanya varicose vein atau juga pada bagian kaki lainnya kita bisa lihat dengan jelas di sisi media yaitu distribusi vena savena magna. Kemudian kita bisa melihat lebih jelas lagi distribusi vena-vena telangiectasis. Kita bisa lihat di posterior suatu telangiectasis. Dan kita juga bisa melihat distribusi vena savena parva. Dan pada pasien ini memang tidak terdapat varicose vein pada daerah vena savena parva. Tapi yang kita temukan hanya telangiectasis dan reticular vein. Selanjutnya, kita lakukan pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasi dilakukan dalam pasien berbaring atau supine. Yang pertama kita lakukan adalah kita meraba suhu dari ekstremitas pasien. Kita bandingkan mulai dari kaki bagian bawah dengan menggunakan punggung tangan. Pada pasien ini, kedua ekstremitas sama hangatnya. Setelah dilakukan pemeriksaan suhu, selanjutnya kita lakukan perabaan pada kedua kruris. Apakah terdapat bengkak atau tidak? Dan kita nilai apakah bengkaknya ini pitting edem atau non-pitting edem.
Pada pasien ini, kita dapatkan bengkak atau edem yang sifatnya pitting. Demikian juga kita lakukan pada tungkai sebelahnya. Kita juga dapatkan edem yang bersifat pitting. Setelah itu, lakukan pemeriksaan arteri. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan capillary refill time. Capillary refill time kita lakukan penilaian pada seluruh jari-jari pada kedua kaki. Capillary refill time dapat kita lakukan pada kukunya. Namun, bila kukunya tidak terlalu baik, kita dapat lakukan pada kulitnya atau yang kita sebut sebagai skin capillary refill time dengan nilai normal di bawah 2 detik. Pada pasien ini kita lakukan penilaian pada jari-jari. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah arterial survey. Kita memulai pemeriksaan pada arteri dorsalis pedis. Pada pemeriksaan arteri dorsalis pedis, yang kita nilai adalah apakah terdapat pulsasi atau tidak. Dan tentunya kita bandingkan dengan arteri pada ekstremitas sebelahnya. Di sini tempat kita melakukan pemeriksaan arteri dorsalis pedis di antara jari pertama dan jari kedua. Dan kemudian kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas sebelahnya. Pada pasien ini teraba sangat kuat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan arteri tibialis posterior yang terletak di bawah malleolis medialis. Kita lakukan pemeriksaan di bawahnya dengan menggunakan keempat jari kita. Denyutnya cukup kuat, kemudian kita lakukan pada ekstremitas sebelahnya. Sama, kita bandingkan langsung, perabaannya juga cukup kuat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan poplitea. Pada pemeriksaan arteri poplitea, lutut harus ditekuk agar lebih mudah melakukan pemeriksaan karena otot-ototnya dalam keadaan relaksasi. Kita posisikan kedua tangan kita seperti ini. Kita gunakan seluruh jari kita untuk mencoba meraba arteri poplitea. Pada pasien ini teraba sangat kuat. Selanjutnya kita lakukan juga pada tungkai yang lainnya. Kita tekuk, kita bandingkan kualitasnya, juga teraba sangat kuat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan arteri femoralis. Arteri femoralis terdapat di daerah inguinal. Pada pemeriksaan ini kita dapat melakukan palpasi kedua arteri, tepat di lipat paha. Juga kita harus bandingkan kiri dan kanan. Teraba sangat kuat. Kemudian kita lakukan juga pada sebelahnya. Sama, teraba sangat kuat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Brody-Trendelenburg test. Pemeriksaan ini berfungsi untuk menilai apakah vena savena magna pada savenofemoralis junction masih kompeten atau inkompeten. Juga untuk menilai vena-vena perforator di daerah kruris masih cukup kompeten atau tidak. Pemeriksaan dilakukan pertama-tama pasien dalam keadaan berbaring. Setelah itu, kita meminta bantuan asisten untuk mengangkat salah satu kaki. Tolong diangkat. Setelah kaki diangkat, kita dapat melihat bahwa vena-vena varicose vein atau varisesnya yang ini tampak kolaps disebabkan karena gaya gravitasi, di mana darah menuju jantung sehingga varisesnya akan terjadi kolaps. Setelah varisesnya menjadi kolaps, selanjutnya kita lakukan pemasangan tourniquet. Kita lakukan pemasangan tourniquet ini pada vena savena magna daerah proksimal dekat veno-savenofemoralis junction. Setelah tourniquet terpasang dengan benar dan cukup erat seperti ini, ekstremitas boleh diturunkan dan kita minta pasien untuk berdiri. Punten Pak, boleh untuk berdiri? Kita minta pasien untuk berdiri dalam keadaan tourniquet masih terpasang. Kemudian kita amati distribusi varises di daerah savena magna. Apakah sudah terdapat pengisian? Pada pasien ini kita dapat melihat bahwa sudah terjadi pengisian vena savena magna di daerah kruris sebelum tourniquet dibuka. Artinya, terdapat inkompetensi dari katup vena perforator. Selanjutnya kita buka tourniquet dan kita amati apakah terdapat rapid filling pada vena savena magna. Pada pasien ini kita amati bahwa rapid filling tidak terjadi.
Artinya, masalah pada pasien ini terdapat pada vena-vena perforator yang inkompeten. Setelah kita melakukan pemeriksaan arterial survei, yang kita lakukan selanjutnya adalah pemeriksaan Homan sign. Pemeriksaan Homan sign ini untuk menilai kecurigaan apakah adanya deep vein thrombosis. Caranya adalah kita menahan salah satu sisi lutut, kemudian kita lakukan dorsofleksi pada plantar pedis. Jika terdapat rasa nyeri pada daerah kruris, berarti Homan sign positif. Namun jika tidak terdapat nyeri, berarti Homan sign-nya negatif. Kita lakukan juga pada tungkai lainnya. Di sini tidak terdapat rasa nyeri pada pasien, sehingga dapat disimpulkan pada kedua ekstremitas pasien pemeriksaan Homan sign-nya negatif.